raja pasti mengatur strategi. Nah, Raja Aram juga dia mengatur strateginya. Ternyata bangsa Israel tahu si Aram ini mau serang lewat sini, mau serang lewat sini. Karena itu bangsa Israel pilih lewat jalan lain. Dan berkali-kali nih bangsa Aram ini nggak bisa mengalahkan bangsa Israel. Wah, sampai Raja Aramnya marah sekali. Dia ngamuk, dia kumpulin semua panglimanya. Siapa di sini yang menjadi pengkhianat? Pasti ada yang ngasih tahu ke Raja Israel sampai dia bisa menghindar bangsa Israel sampai nggak lewat daerah yang kita udah rencanain mau cegat bangsa Israel. Siapa di antara kamu yang jadi pengkhianat? Panglimanya ketakutan. Nggak ada yang jadi pengkhianat. Sampai akhirnya panglimanya bilang, bukan kami raja yang jadi pengkhianat, tapi bangsa Israel ada seorang nabi Tuhan. Nabi itu yang kasih tahu ke Raja Israel, kalau kita mau lewat sini, kita mau lewat sini. Nah, dan bangsa Israel jadi bisa menghindar dan lewat jalan lain. Siapa nabi itu? Namanya Nabi Elisa. Cari tahu ada di mana itu Nabi Elisa. Kita tangkap Nabi Elisa. Wah, mereka cari tahu. Ketahuan Raja, Nabi Elisa ada di kota Dotan. Kota apa tuh? Dotan. Kota apa? Dotan. Bukan donat. Kalau donat itu yang tengahnya bolong, kue yang enak. Ini kota Dotan. Kalau gitu, kamu bawa tentara yang banyak. Kita tangkap Nabi Elisa. Wah, mereka kemudian siap-siap. Tentara Aram dengan jumlah yang sangat besar. Mereka mau ke kota Dotan. Mereka mau tangkap Nabi Elisa. Nah, pada waktu itu pagi-pagi ketika pegawai Nabi Elisa bangun tidur, kaget setengah mati ini si pegawai Nabi Elisa. Dia bilang, bangunin si Nabi Elisa. Pak Elisa, gawat, kita celaka. Bangsa Aram sudah mengepung kota Dotan. Mereka mau tangkap kita. Gimana ini? Celaka kita bisa ketangkap. Tentara begitu banyak. Tapi si Nabi Elisa tenang aja. Dia bilang, tenang. Yang menyertai kita lebih banyak. Wah, pegawainya bingung. Mana? Padahal kita nggak punya tentara. Kita nggak ada tentara. Tapi kok Nabi Elisa bilang tenang saja. Nabi Elisa terus berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, ya Tuhan, bukakan mata pegawaiku supaya dia bisa melihat. Dan Tuhan dengar doa Nabi Elisa. Tuhan jawab, pegawainya bisa melihat begitu banyak pasukan. Lihat itu, di sekeliling mereka ada pasukan berkuda, bahkan ada pasukan berapi, kereta berapi yang jauh lebih besar, lebih banyak dari tentara Aram. Pegawai Nabi Elisa tahu ternyata ada tentara surga yang menyertai Nabi Elisa, melindungi Nabi Elisa. Nah, kemudian tapi tentara Aram kan nggak tahu, tentara Aram kan nggak lihat. Nah, kemudian ketika tentara Aram ini turun untuk menangkap Nabi Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, butakanlah mata tentara Aram. Tiba-tiba tentara Aramnya, aduh, kok gelap nih, gelap, nggak bisa melihat nih. Ada apa ini? Kamu jangan kena saya dong. Kamu jangan nabrak saya dong. Saya nggak bisa lihat. Sama, saya juga nggak bisa lihat. Kok gelap ya? Gelap, semuanya gelap. Tentara Aram semuanya jadi buta dan mereka tidak bisa melihat. Dan pada waktu itu Nabi Elisa nyamperin panglima tentara Aram. Dia bilang, Nabi Elisa ini, orang yang kamu cari nggak
nggak ada di sini. Ayo, saya tunjukkan tempat orang yang kamu cari itu. Ayo, semuanya berbaris. Saya antar kamu ke orang yang kamu cari. Wah, rame-rame, ayo baris, baris, baris. Kita mau diantar ke tempat Nabi Elisa. Nah, mereka berbaris, tentara Arab kan nggak bisa lihat. Kamu jangan nyenggol saya dong, kamu jangan pelan-pelan dong, katanya gitu. Ini juga saya udah pelan-pelan, saya nggak melihat. Ayo, ayo, semuanya. Akhirnya semuanya dituntun, berbaris semuanya, dituntun, dibawa oleh Nabi Elisa. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya yang ngajak mereka itu adalah Nabi Elisa. Nah, dituntun, akhirnya mereka jalan sama Nabi Elisa. Mereka dibawa ke tengah-tengah kota Samaria. Nah, kota Samaria itu adalah ibu kota dari negara Israel pada zaman itu. Nah, jadi mereka udah ada di tengah-tengah kota musuhnya. Nah, ketika udah sampai di tengah-tengah kota Samaria, Nabi Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, celikkanlah mata mereka semua. Tiba-tiba tentara Aram semuanya bisa melihat lagi. Kita di mana nih? Kita di mana? Kita ada di tengah-tengah kota Samaria. Mati dah kita. Kita bakalan dibunuh ini. Kita bakalan ditawan. Kalau misalnya nggak dibunuh juga, kita pasti ditangkap. Kita pasti dipenjarain. Ya, kalah deh kita. Habis deh kita semuanya. Nah, waktu itu Raja Israel juga udah kesenangan. Lihat nih, tentara Aram udah ada di tengah-tengah Samaria ini. Ini mah udah sasaran empuk. Udah, Raja Israel langsung tanya Elisa, Pak, kita apain nih tentara Aram? Kita bunuh aja. Wah, tapi Nabi Elisa bilang, jangan. Masa orang udah kalah mau dibunuh? Jangan, kasih mereka makan dan minum. Tentara musuh mau dikasih makan dan minum? Iya, kasih mereka makan dan minum sepuas mereka. Setelah mereka makan, suruh mereka pulang kembali ke negara mereka. Wah, waktu itu tapi Raja Israel nurut sama Nabi Elisa. Ya sudah, kasih makan. Diadakan perjamuan yang besar waktu itu. Kan kalau makanan dari raja bukan asal-asalan, pasti makanannya enak-enak. Nah, dijamu. Akhirnya tentara Arab dikasih makan dan minum sepuasnya. Setelah mereka makan dan minum, mereka disuruh pulang ke raja mereka. Dan sejak itu, tentara Aram tidak ada lagi yang mengganggu Israel. Jadi tentara Aram dan Israel hidup dengan baik, dengan damai. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Nabi Elisa. Siapa yang mau doanya didengar terus dijawab sama Tuhan? Semuanya mau? Mau. Nah, kalau mau berarti kita mesti punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita mesti berdoanya sungguh-sungguh juga sama Tuhan. Siapa di sini kalau berdoa, Tuhan baru amin. Ya, mana doanya? Kalau doa mesti sungguh-sungguh, mesti tenang, mesti ngomong sama Tuhan. Apa yang menjadi doa kita? Doa bisa berupa pujian, bisa berupa penyembahan, bisa juga berupa permohonan. Misalnya adik-adik bangun tidur, nah adik-adik terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan tolong hari ini mau sekolah, Tuhan tolong hari ini mau belajar online, Tuhan tolong saya mau bikin tugas, Tuhan tolong saya mau ulangan. Nah, nanti malam berdoa terima kasih lagi Tuhan. Kalau mau berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab seperti doa Nabi Elisa. Karena Tuhannya Nabi Elisa itu sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang melindungi kita. Mungkin kita nggak lihat, kayak tadi pegawainya Nabi Elisa, dia nggak lihat, tapi sebenarnya ada tentara surgawi yang melindungi kita, yang mengelilingi kita. Karena
kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Mau punya hubungan yang dekat sama Tuhan? Mau ya? Puji Tuhan. Nah, juga Nabi Elisa, dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu tentara Aram sudah dibawa di tengah kota Samaria, ketika Raja Israel mau bunuh aja. Soalnya tentara Aram itu jahat sama kita. Dia mau bunuh kita juga. Kita kan lagi perang sama tentara Aram. Kita bunuh aja. Tapi Nabi Elisa bilang, jangan. Malah kasih makan, kasih minum. Nah, setelah puas, suruh mereka pulang ke raja mereka masing-masing. Dan sejak itu tidak ada lagi tentara Aram yang mengganggu bangsa Israel. Berarti Nabi Elisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti yang Tuhan Yesus suruh juga di Alkitab. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan